Silakan Mbak Nabila dilanjut. Ya, oke. Lanjut ya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini, barangkali ada yang masih ada yang dibingungkan antar per kelompok, misal kelompok setelah UTS berarti ya, kelompok 9 ke kelompok 10 ada yang bingung, silakan di-sharing-sharing. Ini nggak pada tidur kan ya, guys? Tidak. Enggak. Silakan diaktifkan semua Mbak Nabila. Mbak apa namanya? Nabila dan Amanda semuanya ya. Diaktifkan semua videonya silakan. Ini masih bukan tanya jawab ya. Maksudnya bukan pertanyaan tapi lebih ke bagaimana Anda bisa mengambil pelajarannya, hikmahnya, manfaat dari mengambil mata kuliah ini. Itu Mbak. Gitu ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Nabila. Ya, silakan gimana, Mbak Mel? Buat apa yang manfaat mempelajari ibadah akhlak dan muamalah itu, kalau menurut saya dari apa untuk merendahkan diri, terus kita tunduk juga, terus ketaatan juga. Ya, oke. Mungkin dari yang lain? Oke, baik. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Manfaat yang saya ambil dari mempelajari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah setelah UTS ini, saya lebih paham, mungkin ya, bagi saya sendiri itu saya lebih memahami bagaimana caranya bersosialisasi, bagaimana caranya bertoleransi antar agama dengan menerapkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Gitu. Terus ibadah dalam pekerjaan,
intinya lebih memahami bagaimana cara kita beribadah ke Allah, beribadah ke sesama manusia. Seperti itu pada intinya, saya lebih di mata kuliah ibadah akhlak muamalah ini saya lebih paham apa artinya hablum minallah dan hablum minannas, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada tambahan apa manfaat dan hikmah yang kalian dapat dari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah ini. Silakan teman-teman. Izin menambahkan ya Mbak Nabila. Nggih, monggo Mbak Evi. Ya, jadi belajar mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah ini juga merupakan suatu keistimewaan ya, atau privilege buat kita yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum. Itu jadi selain kita mempelajari tentang hukum, kita juga mendapatkan ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai kehidupan yang saya rasa itu akan sangat berguna, bermanfaat untuk menunjang masa depan kita. Jadi di samping mempelajari hukum ya harus juga dibekali dengan nilai-nilai agama. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ya teman-teman mohon diaktifkan terlebih dahulu videonya. Halo teman-teman. Oke. Dari Mbak Amelia sama Mbak Aviska sudah memberikan pendapatnya masing-masing. Kemudian coba Mas Anggi Ismail Sidik bisa menjelaskan atau memberikan pendapat dari Mas Anggi Ismail Sidik terkait hikmah dan manfaat mempelajari IAM. Berarti ini mau saya baru masuk, berarti ini suruh menjelaskan manfaat daripada IAM ya? Iya, betul Mas. Oh, sebentar Mbak, saya tutup pintu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mempelajari IAM selama semester ini pastinya mempunyai banyak manfaat, terutama dalam pendalaman daripada kita semua dalam bidang agama. Banyak manfaat yang sudah dipetik daripada IAM sendiri, terutama pembelajaran-pembelajaran sebelumnya kita belajar melakukan presentasi, membuat PPT, kita belajar bagaimana pembelajaran-pembelajaran baik yang ada dalam agama Islam, serta pembelajaran mengenai akhlak yang dapat kita petik hikmahnya dari semua pembelajaran itu. Terima kasih.
Sudah, Mas? Sudah, Mbak? Oke. Silakan. Ya, yang selanjutnya mungkin bisa Mas Ari Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya selama mempelajari mata kuliah ini itu tidak beda sih pendapatnya dengan teman-teman tadi yang sudah menjelaskan. Intinya pada intinya itu kita lebih tahu mendalami secara spesifik apa sih itu ibadah dan lain-lain itu tadi. Jadi kita mengerti lebih dalam tentang agama. Mungkin gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ari Setiawan. Yang selanjutnya Mas Atif Hasan, silahkan. Nggih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya dapat hikmah dan manfaat dari mempelajari hukum ibadah akhlak dan muamalah? Yang pertama adalah kita bisa memahami macam-macam akhlak, yaitu bisa hikmahnya yaitu memahami tentang akhlak terhadap Allah dan Rasulullah, akhlak individual dan sosial, akhlak terhadap lingkungan, akhlak dalam kehidupan dan berbangsa dan bernegara. Dan manfaatnya yaitu saya bisa memahami dan bisa berdiskusi bersama teman-teman tentang apa sih itu macam-macam akhlak. Dan materi berikutnya yaitu akhlak dan dalam keluarga, akhlak sosial, muamalah, Islam dan persoalan hidup dan kerja, serta Islam dan masalah harta dan jabatan. Kita mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atif. Yang selanjutnya Mas Dafa Al-Kafi, silahkan. Mas Dafa? Kalau enggak, saya saja, Mbak. Oke, silahkan Mas Dwika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang mungkin saya dapat dari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah yang pertama ini, itu adalah peran dan hikmah ibadah dalam pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang berkualitas. Peran ibadah mungkin yang pertama, kita kan ada materi sholat tuh. Sholat itu untuk mencegah kejahatan dan kemungkaran. Lalu puasa. Puasa itu menciptakan sifat takwa, walaupun kita tidak setiap minggu atau setiap bulan itu berpuasa, tapi setidaknya kita sudah ada pembentukan takwa dari puasa itu. Lalu ada zakat. Zakat itu dapat menempa jiwa yang suci dan bersih. Seperti firman Allah surat At-Taubah ayat 103 menegaskan bahwa ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Lalu haji. Haji itu dapat menghindarkan kejahatan dan permusuhan. Lalu selanjutnya, dari hikmah semua ibadah itu, yang pertama mungkin kita terhindar dari perbuatan syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan,
berjiwa sosial dan tidak kikir. Lalu kita dapat merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu di mana gitu loh. Maksudnya kita dengan mempelajari ibadah akhlak dan muamalah ini kita menambah apa sih? Ketakwaan dan ketauhidan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan terjalannya ibadah dan akhlak muamalah yang kita sudah belajar itu juga bisa mengabulkan doa-doa yang kita harapkan kepada Allah gitu loh. Terus bisa juga menambah kejujuran dan menambah keikhlasan hati. Mungkin seperti itu Mbak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bika. Yang selanjutnya dari Mbak Erli Hanafiah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat saya mempelajari ibadah akhlak dan muamalah adalah satu, bisa menambah ketakwaan karena di ibadah dan akhlak mempelajari tentang sholat yang makna dari sholat itu menambah ketakwaan. Terus yang kedua, mengetahui banyak macam-macam akhlak dan apa ya? Terus dan mengetahui lebih banyak lagi tentang ibadah-ibadah seperti haji, rukun haji dan syarat-syaratnya. Ya mungkin cukup itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erli. Yang selanjutnya mungkin dari Mbak Verina, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dengan mempelajari IAM ini kita jadi bisa lebih tahu tentang, bisa lebih mendalami tentang agama kita sendiri. Terus bisa meningkatkan keimanan kita, bisa lebih rajin lagi untuk beribadah dan bisa lebih saling toleransi lagi antar umat beragama. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Verina. Yang selanjutnya Mbak Francisca Silviana. Silahkan Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat saya dari mempelajari hukum ibadah akhlak dan muamalah ini tidak beda dengan teman-teman yang lain, yaitu bisa mendalami atau mengetahui dan mempelajari materi akhlak dan ibadah yang dapat berdiskusi dengan teman-teman juga. Dengan mempelajari ibadah, kita bisa belajar bertakwa dan terhindar dari perbuatan jahat dan syirik. Dan juga menambah ketakwaan dan bisa meningkatkan keimanan. Begitu sih Mbak Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi. Selanjutnya ada Mas Sofyan. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mempelajari ibadah akhlak dan muamalah, yang dapat saya ambil yaitu ternyata seluruh kehidupan manusia itu telah diatur oleh agama Islam tersebut. Yaitu tidak hanya ibadah mahdhuf seperti sholat, tetapi ibadah huru mahdhuf seperti kita bekerja atau seperti akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Sofyan. Selanjutnya ada Mas Priyo. Silakan Mas Priyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang saya dapatkan dalam mempelajari ibadah akhlak dan muamalah kurang lebih sama teman-teman yang lain. Jadi dalam kehidupan itu sudah diatur oleh Islam itu sendiri tentang cara berkehidupan, toleransi, kemudian terdapat akhlak sosial, cara kita berkehidupan sosial, dan Islam sudah mengatur segala tentang kehidupan bagi umatnya. Mungkin itu saja Mbak Nabila. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Reviera Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah dari mempelajari IAM adalah menambah wawasan kita dari yang awalnya tidak tahu menjadi mengetahui, terus belajar diskusi bersama, terus dapat juga memberi kesempurnaan iman, dan juga berperan dalam pergaulan kita para remaja. Terus manfaatnya adalah yang pastinya mendapat pahala dari Allah, dapat menerapkan mata kuliah IAM di kehidupan sehari-hari. Itu pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reviera. Yang selanjutnya Mas Rizky Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga memiliki pendapat yaitu manfaat ibadah akhlak dan muamalah yaitu mengendalikan diri tentang sikap rasa dengki atau lain-lainnya, dan juga memberikan pengertian tentang ibadah haji, zakat, dan lain-lain, mengenali tentang agama-agama Islam, dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman ini kan diatur cuma 40 menit doang. Nanti kalau misalnya keluar, masuk lagi aja ya. Mengingatkan saja. Kemudian lanjut ke Mbak Sabika. Silahkan Mbak Sabika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang saya ambil dari ibadah akhlak muamalah itu dapat mendapatkan pengetahuan tentang ibadah akhlak muamalah, dan dengan diberikannya tugas kelompok yang kemarin, itu membuat kita saling sharing tentang ibadah akhlak muamalah dan saling bertanya agar pengetahuan kita meningkat gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Sabika. Selanjutnya ada Mbak Fastigia. Silakan Mbak Fastigia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran yang bisa saya ambil itu, yang pertama,
kita menjadi lebih tahu lagi mengenai cara berperilaku terhadap Allah dan terhadap Rasulullah dan sesama Muslim dan manusia, agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kiranya seperti itu aja. Oke, terima kasih Mbak Fastigia. Mungkin bagi teman-teman yang merasa belum memberikan pendapatnya, sudah semua kah? Bagi yang belum, silahkan. Sepertinya sudah, Mbak. Bagi yang belum, udah semua. Monica belum, Bel. Oh ya, silakan Mbak Monica. Mbak Monica, silakan. Atau yang lainnya dulu nih. Di sini ada Mbak Sofiana Dwi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica ingin menyampaikan beberapa di mata kuliah ibadah akhlak muamalah. Menurut saya pribadi, dengan adanya mata kuliah ini, menurut saya cukup mengingatkan kembali kepada kita bahwa mata kuliah itu tidak melulu mengajarkan tentang hukum di negara. Terus dengan adanya mata kuliah ini mengajarkan kita bahwa kita terus harus tetap ingat kepada akhirat mengenai beberapa hal, di mana saat kita mempelajari hukum, kita pun harus ingat tentang hukum Islamnya juga. Ada pula tentang ibadah sholat, zakat, itu mengingatkan kita, pokoknya itu tuh mengingatkan kembali nilai agama. Lanjut Mbak Monica, lanjut. Iya begitu Pak, menurut saya cukup mengingatkan kita akan pentingnya akhirat itu Pak. Sudah. Sudah Mbak Monica? Sudah Nabila. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Kemudian selanjutnya Mbak Sofiana Dwi. Silakan Mbak. Oke, kalau menurut saya pribadi, dalam mempelajari ibadah akhlak dan muamalah, saya bisa mengerti hubungan antara ketiganya dengan ibadah adalah ketundukan kepatuhan akan aturan agama. Akhlak adalah sifat karakter yang tercermin pada diri sendiri, pada diri seseorang dari tindakan dan perbuatan, serta muamalah adalah hubungan manusia dalam interaksi sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofiana Dwi. Yang lainnya mungkin barangkali ada yang belum menyampaikan pendapat terkait manfaat dan hikmah yang didapat dari mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah ini. Silakan. Kalau tidak ada, akan saya kembalikan ke Pak Muntohar. Sudah semuanya Mbak? Oke, sudah Pak. Sudah, baik. Pastikan sudah semua ya. Ya, saya sudah mengikuti pendapat dari Anda semuanya terkait dengan epilog atau khotimah atau kesimpulan dan intisari ya
dari pembahasan kita ibadah akhlak dan muamalah. Ya, jadi masing-masing punya pengalaman, mungkin punya penekanan tersendiri di masing-masing topik pembahasannya. Oleh karena itu tadi pun bermacam-macam pendapat dari Anda. Jadi kita selama satu semester ini memang 3 hal yang dibahas, yaitu tentang ibadah, tentang akhlak, dan tentang muamalah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah ajaran yang sempurna, ya, tidak melulu membahas tentang masalah yang berkaitannya dengan akidah, ya, tetapi bagaimana dengan ibadahnya, ya, kemudian hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam, dan termasuk bagaimana kita bermuamalah. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sumul, yang sempurna, yang mana kita harus berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, agar kita itu menjadi orang yang selamat. Ya. Itu saja untuk pertemuan di siang hari ini, dan saya sangat bangga sekali Anda sudah ikut berpartisipasi selama perkuliahan, dan sangat terima kasih sekali saya sampaikan, dan mohon maaf jika selama perkuliahan ada kesalahan, kekeliruan, ataupun hal-hal yang menyinggung dan sebagainya. Begitu ya Mbak-Mbak semuanya. Dan saya pamit, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita pelajari adalah yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga kita berdoa agar supaya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, yang nanti akan mengubah kita semuanya. Ya. Dan memang saya melihat dan memperhatikan, ya, ilmu itu enggak mesti harus dipakai sekarang. Barangkali saat ini Anda belum memakai atau melaksanakannya, suatu saat nanti ketika Anda sudah lulus, ketika Anda sudah berkeluarga, itu amat sangat bermanfaat, ya, karena ketika lihat alumni UMP itu memang mungkin sekarang, ya, bagaimana anak muda sekarang, tapi ketika sudah berkeluarga banyak perubahan, banyak itu saya lihat itu, ya, dan saya perhatikan alumni yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih, Pak.